Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholih dan sholihah ustazah semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 masih bersama Ustazah Dinda tentunya. Ya, hari ini ya pembahasan hari ini masih berkesinambungan dengan pembahasan yang minggu lalu. Jadi masih satu kesatuan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang teks narasi fantasi, ya sama halnya dengan hari ini. Itu masih membahas tentang teks fantasi, tapi berkaitan dengan struktur dan kebahasan yang ada dalam teks fantasi, ya fantasi narasi. Dan ini juga berlaku untuk teks yang lainnya, teks narasi yang lainnya, entah itu fiksi, non fiksi, ya. Kalau non fiksi beda ya, tapi lebih ke fiksi ya, kayak misalkan cerpen, novel dan sebagainya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kompetensi dasar yang nanti akan kalian dapatkan dan yang akan kalian pelajari. Gitu, yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan. Ya, seperti biasa ya, kita akan membahas struktur dan akan membahas mengenai kebahasaan yang ada dalam teks narasi fantasi ini. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan belajar, ya akan berlatih bagaimana caranya membuat teks narasi fantasi itu seperti apa, ya langkah-langkahnya itu bagaimana dan sebagainya. Oke, nah struktur teks narasi itu ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga ada resolusi. Yang pertama orientasi itu apa? Nah orientasi itu adalah pengenalan cerita. Ya, komplikasi adalah puncak, dan yang ketiga adalah penyelesaian cerita. Kenapa diawali dengan orientasi? Ya bayangkan kalian baca novel atau baca cerita tiba-tiba ke puncak masalah. Ya, masalahnya udah memuncak gitu. Kira-kira kalian akan paham nggak? Ini tuh misalkan tokoh ini tuh siapa sih dan sebagainya. Pasti kalian akan bingung. Orang tiba-tiba langsung ke permasalahan tanpa dikenalkan dulu gitu. Ceritanya itu seperti apa, awalnya itu kenapa tiba-tiba kok ada masalah, itu ada di orientasi semuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah resolusi. Tadi udah ada masalah, pasti ada penyelesaian, dan penyelesaian itu pasti di akhir, nggak mungkin di awal. Gitu ya, pasti kalau udah ada masalah baru ada penyelesaian gitu ya. Jadi ada orientasi, kemudian komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Itu adalah struktur dari teks narasi. Ya, nah kemudian kita lihat lagi. Masih mengenai struktur. Nah, yang tadi ya. Biasanya isinya apa sih kalau orientasi, komplikasi, dan resolusi itu? Ya, sebetulnya tadi sudah dijelaskan. Hanya saja Ustazah akan jelaskan di bagian orientasi. Jadi orientasi itu bisa mencangkup beberapa cara ya. Jadi seperti di orientasi itu bisa diawali dengan pengenalan tokoh, kemudian pengenalan latar, watak, dan konflik ya. Bukan, kan di sini ada konflik ya. Bukan konfliknya, tapi pengenalan konflik. Ya, oke. Kita coba untuk bahas satu persatu ya. Ustazah akan coba untuk memberikan contoh. Yang pertama dari pengenalan tokoh dulu. Ya. Struktur teks narasi yang orientasi, kalau pengenalan tokoh awalnya, contohnya gini. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekelilingnya. Nah, di sana disebutkan atau dikenalkan dulu yang akan menjadi tokoh atau tokoh salah satu dalam cerita itu ada siapa? Ada alien. Gitu. Jadi pengenalan tokoh dulu. Alien itu yang apa? Apakah orang atau yang seperti apa? Itu alien itu yang dia berhidung mancung, tadi dijelaskan. Kemudian sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Jadi menceritakan tokohnya. Ya, dalam satu paragraf itu menceritakan tokoh. Jadi yang disebutkan orangnya. Ya, ingat ya, kalau tokoh itu berarti orangnya. Kemudian ada pengenalan latar. Contoh pengenalan latar yang pertama, contohnya adalah 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Latar itu apa sih? Tempat. Ya, di sini dijelaskan
ada tempatnya ya. Tempatnya itu apa tadi? 3 rumah, berarti ada rumah di sana. Dan dijelaskan juga rumah itu memiliki model yang sama. Itu latar, tempat ya. Kemudian yang ketiga adalah watak tokoh. Kalau watak tokoh berarti langsung menjelaskan tentang perilaku atau perbuatan dari si tokoh. Yang kemarin kita bahas ada tokoh, ada penokohan. Nah, penokohan itu masuknya ke watak tokoh. Ya, bisa ke watak tokoh, entah itu baiklah, jahatlah, tapi berkaitan kalau watak itu perbuatannya. Misalkan ibu memarahi adik yang sedang tiduran di kamarnya karena ia enggan membantu ibu ketika sedang membereskan rumah. Itu bisa wataknya, berarti bisa jadi ibu itu seorang yang pemarah ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konflik gitu. Nah, kalau konflik contohnya gini. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus aku perbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Jadi di sana sudah ada permasalahan ya. Tadi Erza itu berteriak gitu kepada temannya tadi. Itu kan berarti ada permasalahan di sana ya. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali pada waktu 12 jam. Jadi ada permasalahan di sana mengenai Erza yang berteriak kepada tokoh aku karena apa? Karena dia tadi mencoba untuk meminta dikembalikan ke dunianya, karena kalau dalam waktu 12 jam dia tidak kembali maka dia akan mati, akan punah. Itu kan berarti permasalahan ya. Itu jadi di orientasi itu tidak hanya misalkan yang kita ketahui hanya mengenalkan tokoh gitu, tidak, tapi juga ada pengenalan latar, tadi diceritakan, ada langsung disebutkan ada rumah, kemudian ada watak tokoh, berarti berkaitan dengan sifat atau karakter tokohnya, kemudian ada konflik juga. Itu orientasi. Nah, kalau misalkan komplikasi itu berarti sudah masuk ke permasalahan. Jadi sudah ada masalah dan itu kalau di sini tuh puncak masalah, entah itu berantem kah atau dan sebagainya. Kemudian ada penyelesaian masalah. Ini berarti sudah masuk ke tahap akhir. Jadi ada penyelesaian masalah dari konflik. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Ya, contoh dari orientasi, komplikasi, dan resolusi itu seperti apa. Ustazah mengambil di cerita yang mengenai Nataga ya, yang kisah-kisah awal yang Ustazah kasih ke kalian. Nah, orientasi sini, seluruh pasukan Nagata sudah siap hari itu. Nagata membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik yang sudah ditentukan. Ini orientasinya, ini pengenalan awal. Karena apa? Dia ada di paragraf pertama. Kalau misalnya tadi diklasifikasikan ya, apakah ini termasuk dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, konflik, atau watak? Ya, bisa dijawab? Ya, pengenalan konflik. Itu karena di sini seluruh pasukan Nagata sudah siap hari itu. Di sana ada pengenalan konfliknya. Gitu ya, itu orientasi. Dan ingat ya, orientasi itu biasanya ada di awal paragraf pengenalan, karena ini bentuknya pengenalan. Nah, kemudian ada komplikasi, berarti sudah masuk ke masalah dan nanti masuk ke puncak masalah. Nah, saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Itu sudah mau masuk ke permasalahan, hingga nanti akhirnya dicerita itu kan Nagata itu berperang ya dengan si serigala-serigala. Itu komplikasi ya, dan ini awal dari komplikasi. Nah, komplikasi itu tidak selalu satu paragraf ya, nanti dibaca saja apakah ini termasuk ke dalam permasalahan gitu, termasuk ke dalam puncak masalah atau tidak. Itu komplikasi ya. Di sini saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nagata dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik gitu. Nah,
nanti silahkan dibaca lagi karena tidak cuman segini ya, masih banyak pembahasannya. Nanti bisa dibaca lagi di teks yang minggu kemarin. Nah kemudian, di sini ada resolusi. Resolusi itu tadi apa? Resolusi itu adalah termasuk ke penyelesaian masalah dari konflik yang tadi terjadi. Gitu kan? Nagata kebalik-balik ya itu. Nagata itu tadi akan berperang dengan serigala, kemudian dan cerita yang lainnya. Nah di sini resolusinya adalah tiba-tiba Nagata, pemimpin perang seluruh binatang Tanamodo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nagata mengeluarkan api besar. Nah ini udah masuk ke penyelesaian masalahnya ya, nanti ya hingga akhirnya Nagata tidak memberi ampun ya, pokoknya si serigala itu telah kalah dan kabur ya akhirnya. Itu ya termasuk ke dalam resolusi ya. Sampai sini paham? Kita ulangi ya. Jadi di dalam struktur itu, struktur teks narasi ada 3. Yang pertama ada orientasi. Itu apa? Pengenalan tokoh, bisa pengenalan tokoh, latar, watak atau konflik ya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu apa? Berisi ya hubungan sebab akibat atau puncak masalah yang terjadi gitu ya. Jadi ada sebab akibat di sana. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Resolusi itu berisi apa? Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi gitu ya. Itu mengenai struktur. Nanti silahkan kalau sekiranya Ustazah masih bingung, itu silahkan ditanyakan lebih jelas ke Ustazah Pia Japri ya. Nah sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan yang ada dalam teks narasi gitu. Jadi ada apa saja? Yang pertama adalah urutan waktu ya. Urutan waktu ini berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Contohnya adalah nih, ketika itu beberapa tahun yang lalu telah terjadi, itu berarti urutan waktu ya, dan lain-lain. Nanti silakan dicari lagi lebih banyaknya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi kronologis. Kalau kronologis ini berarti peristiwa. Kalau tadi waktu, sekarang peristiwa. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Ya, kalau biasanya kayak dan, atau, tetapi itu kan konjungsi. Ya, kalau dan itu konjungsi penambahan, tapi di sini konjungsi kronologis itu ada apa aja? Nah, sejak saat itu, setelah itu, kemudian, lalu, ya itu juga termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Kemudian yang ketiga ada dialog. Dalam teks, entah itu fantasi atau teks fiksi ya, narasi biasa, itu biasanya selalu diselipkan, tapi biasanya terdapat dialog. Ya, nah ciri dari dialog itu apa sih? Nah di sini ciri dari dialog itu ditunjukkan dengan adanya tanda petik ganda. Nah ini itu ya, itu tanda petik ganda. Nah kemudian itu tanda petik ganda. Jadi kalau misalkan contohnya aku tanda petik awalnya, aku akan pergi bersama teman-temanku ya, tanda petik akhirnya. Itu termasuk ke dalam dialog ya. Kemudian setelah dialog ada kata sifat. Bisa membedakan kata sifat atau bisa menentukan kata sifat itu seperti apa. Nah, di sini kata sifat yaitu menggambarkan tempat, tokoh atau suasana dalam cerita. Ya, cirinya bisa ditambahkan dengan kata lebih dan sangat sebelum kata sifat tersebut. Contohnya misalkan besar, lebih besar, sangat besar, nyambung kan? Beda dengan misalkan kursi, lebih kursi, sangat kursi, kan nggak nyambung. Berarti kursi itu bukan kata sifat tapi kata benda. Ya, jernih, lebih jernih, sangat jernih, itu berarti sifat ya. Itu termasuk kata sifat.
marah, lebih marah, sangat marah, itu juga termasuk ke dalam kata sifat. Jadi cirinya salah satunya bisa ditambahkan kata lebih dan sangat sebelum kata sifat tersebut. Kalau katanya berkesinambungan jadi memiliki arti, maka itu kata yang tadi itu kata sebelum lebih dan sangat itu termasuk ke dalam kata sifat. Ya tadi contohnya misalkan pendek, lebih pendek, sangat pendek berarti kata sifat. Contoh yang bukan kata sifat lagi apa? Jendela misalkan. Lebih jendela, sangat jendela, kan gak nyambung ya. Itu kata sifat. Kemudian yang terakhir ada kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Kata kerja itu kata yang dia memiliki, jadi lebih kepada ada perlakuan di dalamnya, ada tindakan di dalamnya. Ya, itu kata kerja. Nah, yang pertama adalah menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi kata kerjanya berisikan gambaran ya peristiwa yang terjadi. Contohnya apa? Nah, menyuruh, membersihkan, menawari gitu. Ya, itu termasuk ke dalam kata kerja. Kemudian yang kedua adalah ya menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cerita ya, menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya adalah mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan. Contohnya gini, ibu menceritakan bahwa setelah dia pulang dari pasar, ia bertemu dengan temannya. Itu menceritakan, ya itu termasuk ke dalam kata kerja yang menceritakan, ya menceritakan tuturan seorang tokoh. Itu atau misalkan ayah mengatakan kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Itu jadi ada tuturan dari tokoh di sana, ya. Itu termasuk ke dalam kata kerja karena ada perlakuan, ada aksi di sana. Nah, kemudian yang terakhir menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya nih, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mengalami, mendamba. Itu termasuk kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan, atau tadi contohnya bisa memikirkan, merasakan, ya itu termasuk ke dalam kata kerja juga. Nah, itu ya kebahasan yang ada dalam teks narasi fantasi. Yang pertama tadi ada apa? Yang pertama ada, coba kita back lagi biar kalian ingat ya. Nah, yang pertama ada urutan waktu, ada konjungsi kronologis, ada dialog, ada kata sifat, yang terakhir ada kata kerja ya, atau biasanya verba. Itu bahasa Indonesianya verba, bahasa lainnya itu adalah verba. Nah, demikian pembahasan mengenai struktur dan juga kebahasaan. Nanti silahkan kalau ada yang tidak dipahami, ya Ustazah selalu mengatakan silahkan ditanyakan. Daripada tidak mengerti, ya nanti ulangan nggak bisa, ya nggak ngerti, maka harus ditanyakan gitu. Nah, yang terakhir tadi sesuai perjanjian, Ustazah akan membahas sedikit mengenai bagaimana Ustazah caranya menulis teks berita. Kok jadi berita ya? Teks imajinasi atau teks narasi. Gitu. Ini sama halnya dengan ketika kalian akan mengarang sebuah cerita, entah itu fiksi atau non fiksi. Ya, yang pertama adalah menentukan tema atau gagasan. Ya, pasti ini yang di pembahasan unsur-unsur yang kemarin. Yang pertama harus ditentukan ketika akan membuat teks itu adalah menentukan tema. Jadi mau ceritanya mau tentang apa? Tentang persahabatan kah? Tentang keluarga kah? Gitu. Atau tentang suasana sekolah, itu temanya. Jadi harus ditentukan dulu temanya, biar apa? Nanti ketika menulis itu kalian tahu alur ceritanya akan seperti apa. Nah, kemudian mengumpulkan bahan, ya. Mengumpulkan bahan itu ya bisa dengan kalian mengamati atau baca buku dan sebagainya, itu bisa kalian cari atau bisa diakali ya gimana caranya. Atau biasanya gini, kalau seorang penulis itu dia akan selalu memperhatikan sekeliling. Karena apa? Itu bisa menjadi bahan nanti untuk dia menulis cerita. Ya. Gitu. Kemudian mendaftar topik. Jadi topik pembahasannya mau apa aja? Kan kalau misalkan contohnya suasana sekolah atau kegiatanku. Misalnya yang pertama ketika bangun tidur, kemudian ketika berangkat sekolah itu bagaimana, kemudian ketika di sekolah biasanya melakukan aktivitas apa saja, itu topiknya. Ya, kemudian menyusun kerangka, ya, dan
kemudian mengembangkan kerangka, jadi sudah masuk ke menulis gitu. Jadi sudah masuk ke menulis, yang tadi topik-topik yang mau dibahas itu dikembangkan kembali, ya, dibuat per paragraf itu bisa, ya, terserah kalian. Dan yang terakhir itu ini yang paling penting. Yang terakhir adalah menyunting. Apa itu menyunting? Kalau bahasa kita mah ngedit itu. Jadi mengedit tulisannya. Kan biasanya ada yang kesalahan penulisan, entah itu typo atau misalkan bahasanya tidak sesuai, ya itu ada di menyunting gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan teks cerita imajinasi atau cerita fantasi gitu, narasi fantasi. Begitu ya. Demikian mungkin kalau misalkan cukup dipahami, ya nanti bolehlah ditanyakan. Itu terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan juga penyampaian yang kurang jelas. Silahkan nanti Ustazah tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.